إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, di antara rukun iman yang wajib untuk kita imani adalah al-iman bil yaumil akhir, yaitu beriman terhadap hari akhir, yaitu hari kiamat. Bahkan seseorang tidak dikatakan beriman dengan iman yang benar sampai dia mengimani rukun yang satu ini. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana Jibril alaihi salam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Akhbirni 'anil iman." Beritahukanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman terhadap hari akhir. Engkau percaya kepada hari kiamat, dan juga engkau percaya kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi sangat jelas bahwasanya beriman kepada hari akhir merupakan suatu kewajiban, bahkan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya beriman kepada hari akhir merupakan suatu yang wajib kita imani dan suatu kepastian yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayatnya tentang hari kiamat ini. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan, demi Allah, kalian benar-benar akan dibangkitkan dan kalian benar-benar akan diberitahukan terhadap amal yang telah kalian kerjakan dahulu. Dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk bersumpah
bahkan menguatkan ucapannya dengan lamut taukid dan nun taukid untuk menegaskan bahwasanya hari kebangkitan itu benar-benar ada. Maka seorang mukmin tidak pantas dia meragukan hari kiamat, tegaknya hari kebangkitan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkannya. Maka seorang mukmin yang sejati tidak patut baginya untuk meragu-ragukannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang bertakwa di antara ciri utama yang melekat pada mereka adalah mereka percaya terhadap perkara-perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan ciri orang yang bertakwa itu, yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Yasin, Allah mengatakan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Orang kafir berkata, memberikan permisalan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapakah yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Jadi mereka menggunakan akal mereka yang pendek, mengatakan tidak mungkin tulang-tulang yang sudah hancur akan bangkit kembali. Makanya Allah membantah di dalam lanjutan ayatnya mengatakan qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, jawab wahai Muhammad, yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas penciptaannya, atas ciptaannya. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir. Allah mengatakan orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan pada hakikatnya nasiya khalqah, dia sedang lupa akan penciptaan dia sendiri. Allah ciptakan dia, Allah ciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah mampu maka mengulangi yang sudah pernah ada, jauh lebih mampu lagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berdalil dengan an-nash'atul ula 'ala an-nash'atil akhirah. Allah berdalil dengan penciptaan pertama kali sebagai bukti bahwasanya memungkinkannya penciptaan yang kedua kali. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an akan adanya hari kebangkitan adalah Allah berdalil dengan penciptaan langit dan bumi yang sangat besar ini. Maksudnya bila Allah mampu menciptakan langit yang jauh lebih besar dari manusia, mampu menciptakan bumi yang jauh lebih besar dari manusia, maka mana mungkin kita bisa meragukan lagi kemampuan Allah membangkitkan manusia yang kecil ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khalqus samawati wal ard akbaru indallah min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tapi manusia banyak tidak menyadarinya. Jadi kalau Allah mampu menciptakan langit yang luasnya kita tidak mampu meliputinya, mampu Allah ciptakan, maka jangan pernah ragu Allah mampu membangkitkan manusia yang kecil ini. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya hari kebangkitan itu ada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah dia tidaklah menciptakan sesuatu sia-sia tanpa tujuan. Maksudnya apa? Tidak mungkin Allah menciptakan manusia hidup di dunia ini tanpa ada ganjaran, tanpa ada hukuman, tanpa ada pahala,
tanpa ada siksa akibat dari perbuatan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya Maha Adil. Bila manusia yang zalim mati menjadi tanah, kemudian selesai. Manusia yang terzalimi mati menjadi tanah, kemudian selesai. Mana keadilan? Dan tentu hal ini disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira wahai manusia kami ciptakan kalian abatha, sia-sia tanpa tujuan, tanpa hukuman dan tanpa ganjaran, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini ayat yang sangat tegas yang menunjukkan hari kebangkitan itu suatu tuntutan dari keadilan Allah. Karena orang yang terzalimi di dunia, yang tidak mampu mengambil haknya di dunia, maka Allah berjanji akan kembalikan nanti pada hari kiamat. Demikian pula orang yang semena-mena di dunia, merampas hak orang tanpa hak, menzalimi orang yang tidak bersalah tanpa hak, Allah berjanji juga akan membalas kezalimannya pada hari kiamat, sehingga tidak tersisa kezaliman walaupun sebesar debu. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Sungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang hamba meskipun sebutir debu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa buah dari beriman kepada hari kiamat? Para ulama menjelaskan banyak sekali faidah dari beriman kepada hari kiamat ini. Di antaranya adalah pahala yang besar. Karena seperti yang kita sampaikan, beriman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman dan merupakan ciri utama orang yang bertakwa. Maka tentu beriman kepada hari akhir mendatangkan pahala yang besar. Kemudian beriman kepada hari akhir akan membuat kita bersemangat untuk beramal soleh. Karena seorang yang meyakini bahwasanya di akhirat ada penimbangan amal, maka tentu dia tidak ingin datang di hari kiamat tidak ada amal kebaikan yang akan ditimbang. Karena kalau nol timbangan kebaikannya, binasalah dia. Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa saja yang amal kebaikannya lebih ringan daripada amal keburukannya, maka kembalinya di neraka hawiyah. Dan orang yang berada di hari kiamat tanpa ada membawa bekal berupa amal kebaikan, dia akan menyesal dengan penyesalan sedalam-dalamnya, dan dia tidak akan bisa lagi mengejar ketertinggalan itu karena dia sudah berada di akhirat, tidak ada lagi amal di sana. Sehingga orang-orang kafir pada saat itu, orang-orang yang dahulu di dunia tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, dia terkaget dan berandai-andai mengatakan, ya laitaha kanatil qadhiyah, duhai seandainya kematian itu akhir dari segalanya. Namun ternyata kematian adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Dia menyesal di dunia dia tidak pernah mempedulikan kehidupan akhiratnya. Harta yang dia kumpulkan di dunia tidak bisa diandalkan saat itu. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Tidak berguna hartaku, tidak berguna pula kekuasaanku. Lalu Allah mengatakan apa? Khudhuhu faghulluh. Bawa dia, rantai dia. Tsummal jahim sallu. Kemudian campakkan dia ke dalam neraka jahim. Maka ingatlah, dunia ini
Yang sebentar ini adalah tempat untuk beramal, sedangkan di akhirat adalah tempat pembalasan. Kemudian faedah yang ketiga, di antara faedah beriman kepada hari kiamat adalah kita berhati-hati dari perbuatan dosa. Karena seorang mukmin yang mengimani, keburukannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sekecil apapun. Sebagaimana firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan kejelekan meskipun sebutir debu dia akan lihat. Maka orang yang mengimani adanya penimbangan amal, adanya hisab, maka tentu dia akan berhati-hati di dalam melakukan dosa dan maksiat. Namun orang-orang di hatinya tidak ada keimanan terhadap hari akhir, dia akan seperti binatang. Yang penting senang, yang penting nafsunya terlampiaskan. Itulah orang-orang yang tidak ada keimanan terhadap hari akhir dalam hatinya. Kemudian juga di antara faedah dari beriman kepada hari akhir, karena hari akhir mencakup segala peristiwa yang terjadi setelah kematian, baik itu alam barzakh, hari kebangkitan, dihimpun di padang mahsyar, kemudian dibagikannya suhuf, catatan amal, ditimbangnya amal, hisab, syafa'ah, ada sirat, kemudian ada surga, ada neraka. Semua ini masuk dalam kategori al-yaumul akhir. Nah, orang-orang yang mengimani huru hara, mulai dari siksa kubur, fitnatul kubur, tentu dia akan mempersiapkan dengan baik sebelum dia benar-benar menjadi ahlul kubur. Maka Nabi SAW menyebutkan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia berusaha beramal untuk akhiratnya. Dan sebaliknya orang yang bodoh berarti orang yang mengabaikan akhiratnya dan sibuk dengan dunianya. Karena dia berarti tidak paham kebahagiaan. Kebahagiaan yang lebih panjang dia abaikan, sementara kebahagiaan yang sementara dia perjuangkan. Inilah orang yang paling idiot, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada khutbah kali ini dapat membangkitkan semangat kita untuk mengejar akhirat kita, membangkitkan semangat kita untuk memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat kita, karena kehidupan akhirat begitu panjang dan mengerikan. Dan nasib kita di kehidupan yang panjang itu sangat ditentukan bagaimana kita memanfaatkan kehidupan yang sebentar ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.